Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. SWOT, kalian pasti sering banget denger ya. Tapi sebenarnya SWOT sebagai strategic planning masih relevan nggak sih di zaman yang sekarang ini? Yuk kita dengerin penjelasan berikut ini. SWOT ini merupakan sebuah alat yang disebut sebagai manajemen ide, di mana dia akan membantu kita untuk memanage ide-ide yang muncul di dalam kepala kita. Dan SWOT ini termasuk dengan salah satu peralatan yang jadul ataupun tools yang zaman dulu belum ada yang mempublikasikan mereka berhasil menggunakan SWOT, hanya SWOT saja ya, dalam mencapai target yang mereka harapkan. Dalam artiannya, SWOT ini tidak bisa berdiri sendiri dan dia harus dikolaborasikan dengan tools ataupun peralatan yang lain. Kenapa hampir tidak ada yang mempublikasikan atau menyampaikan keberhasilannya menggunakan SWOT yang tidak digabungkan dengan tools yang lain? Karena satu, SWOT ini sangat simple banget. Yang kedua, dia tidak bisa meng-capture kondisi-kondisi yang kompleks. Lalu yang ketiga, SWOT ini perlu untuk berkolaborasi dengan alat atau tools lainnya sehingga yang di-capture itu menjadi lebih maksimal. SWOT ini sebenarnya awalnya nggak tahu nih siapa yang mempublikasikan atau memproklamirkan bahwa saya adalah penemu SWOT. Karena tiba-tiba aja SWOT ini hadir menjadi proses pembelajaran dan akhirnya diceritakan satu orang ke orang yang lain sebagai tools atau alat analisis. Alat analisis apa nih? Biasanya ketika para pemimpin ini bertemu, mereka keluar ide yang begitu banyak sekali. Ide-ide ini yang mereka pikir penting untuk proses perkembangan yang positif bagi bisnis, ternyata nggak semuanya penting. Akhirnya mereka berpikir bagaimana mengelompokkan ide-ide atau informasi itu menjadi blok-blok, 4 blok ya. Strength, weakness, opportunity, and threats. Jadi itu adalah awalnya. Jadi untuk tadi ya, manajemen ide ataupun mengelompokkan ide-ide menjadi 4 blok yang berbeda. SWOT terbagi menjadi 4 kotak ya. 2 kotak atas, strength dan weakness. Kekuatan atau weakness itu bisa menjabarkan tentang image, struktur, akses ke resource yang dimiliki oleh bisnis, kapasitas yang ada, plus efisiensi dan juga sumber keuangan. Strength dan weakness ini lebih fokus ke kondisi internal dalam bisnis, atau dia disebut sebagai 2 kotak yang di atas. Sedangkan 2 kotak yang di bawah itu terkait dengan kondisi eksternal yang termasuk opportunities dan threat yang isinya adalah customer, competitor, trends market, partner and supplier, social change, new technology, berbagai lingkungan ekonomi di luar seperti politik, pemegang kebijakan itu masuk di dalam opportunities and threats. Dan kenyataannya orang-orang sekarang itu mereka lebih suka menyebut threats itu sebagai challenge ataupun tantangan, karena dengan menyebut sebagai ancaman itu memang secara psikologi membuat kita merasa nggak nyaman dan nggak enak. Jadi dirubah menjadi tantangan sehingga kita memiliki energi lebih positif untuk menyelesaikan atau menghadapi challenge dan tantangan itu sendiri. Lalu sebenarnya SWOT ini bisa digunakan dalam bidang atau departemen bagian apa aja nih. Nah, SWOT ini ternyata bisa digunakan untuk mendefinisikan gap antara kompetensi dan resource. Jadi gap itu perbedaan ya antara kompetensi dan resource. Bisa digunakan sebagai business policy, jadi membuat kebijakan di bisnis dan strategi, bisnis corporate strategic atau membuat strategi ya dalam bisnis corporate, teknik dalam manajemen, secara marketing dan product development. Dan lain lagi, ternyata SWOT ini bisa digunakan sebagai exercise untuk apa? Brainstorming. Artinya sebagai latihan ataupun olahraga untuk melakukan brainstorming. Nah, kalian udah denger kan penjelasan yang tadi? Tapi kayaknya biar makin yakin lagi kita cari tahu dulu yuk sebenarnya kayak apa sih SWOT itu? Nah, kenapa SWOT yang dijelaskan tadi itu kayaknya ada sisi kekurangannya dipakai untuk zaman sekarang.
karena SWOT ini terkait dengan beberapa jenis skill dari orang-orang, atau dia memang butuh beberapa kombinasi tools-tools yang lainnya. Dan faktanya ternyata SWOT ini menduduki ranking paling tinggi sebagai tools ataupun alat yang digunakan untuk membuat planning atau strategic planning di bisnis-bisnis atau industri di Inggris. Ya, walaupun orang bilang SWOT ini alat yang sangat tradisional banget ya, jadul banget bahasa lain. Dan fakta lainnya lagi, SWOT ini ternyata nggak hanya digunakan dalam bisnis, tapi SWOT ini juga bisa digunakan untuk diri kita sendiri loh. Dan faktanya, walaupun SWOT ini dia memang jadul dan tradisional, kenapa ya orang-orang sekarang masih pakai SWOT ya digunakan? Ternyata SWOT ini menjadi kemampuan dasar atau skill dasar bagi seorang pemimpin. Pemimpin di perusahaan kan banyak ya, bisa supervisor, bisa leader, bisa manager. Sebagai apa nih? Walaupun toolsnya udah jadul banget nih. Sebagai salah satu alat untuk melakukan brainstorming. Jadi sudah jelas banget ya, misalnya perusahaan ngasih target ke kalian, ngasih KPI ke kalian, terus kalian harus mulai dari mana nih memecahkannya, dan gimana caranya mentransfer ke bawahan kalian, mengajak mereka biar bersama-sama mencapai goal di departemen kalian. Nah, kalian wajib banget untuk menguasai SWOT ini sebagai skill paling dasar sebelum kalian menggunakan tools ataupun alat yang lain. Terus kira-kira gimana nih biar SWOT di zaman sekarang yang katanya toolsnya jadul tetap bisa digunakan? Nah, kita sebenarnya perlu membalance ya, atau menjaga keseimbangannya, atau mengambil hal-hal lainnya apa aja nih. Ada 6 hal yang harus kita perhatikan atau kita bisa outline yang sebenarnya itu bisa keluar atau dihasilkan ketika kita melakukan SWOT dengan benar. Apa aja sih ke-6 halnya itu? Yang pertama, SWOT ini sebagai balanced decisions atau membantu memberikan keputusan yang seimbang ataupun tepat terhadap 6 hal. Apa aja? Yang pertama, managing risk, yaitu memanajemen resiko dan membangun perencanaan penting, termasuk di dalamnya bagaimana menjaga produk dan jasa itu selalu up to date dengan kondisi kekinian. Yang kedua, meningkatkan dan menjaga market share ataupun cara kita melayani ke customer. Yang ketiga, meminimalkan kebingungan dalam membangun infrastruktur seperti struktur organisasi, jenjang karir di internal, dan sistem perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan performa yang tinggi di dalam perusahaan. Terus yang keempat, meningkatkan atau memperbaiki proses dan prosedur biar mendapatkan hasil yang efisien. Yang kelima, membangun kualitas dan mengembangkan komitmen, kompetensi, membangun lingkungan yang suportif dan identitas dari karyawan. Dan yang terakhir, sebagai positioning untuk jangka panjang dengan mengidentifikasi tren, membangun asumsi, isu, menawarkan opportunity atau potensi dibandingkan dengan ancaman. Dan kira-kira tools apa aja sih sebenarnya yang perlu kita kombinasikan biar SWOT ini dia bekerja secara maksimal? Yang pertama, kita bisa mengkomunikasikan dengan tools yang dibuat oleh McKinsey dengan 7S atau 7S Matrix. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan Kotler. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan balance scorecard. Yang kelima, kita bisa menggunakan business model canvas. Dan kita bisa menggunakan 5 model dari Porter. Nah, kira-kira apa kesimpulan dari SWOT ini? Jadi SWOT ternyata kesimpulannya adalah alat tools tradisional atau zaman dulu jadul yang ada hingga sekarang. Tapi SWOT ini nggak akan cocok ketika diterapkan di kondisi yang kompleks dan banyak banget. Dan SWOT ini sebagai kemampuan basic ataupun dasar banget bagi kita sebagai seorang pemimpin dalam melakukan brainstorming. Dan bagusnya lagi, ketika sebuah kekuatan yang tidak di-maintenance, dijaga atau dinaikkan, dia akan berubah menjadi sebuah kelemahan. Dan
opportunity ataupun peluang yang tidak kita ambil, yang akhirnya diadopsi oleh kompetitor kita, akhirnya berubah menjadi ancaman atau threat. Nah, ini dia yang menjadi kayak tanda tanya ya. Misalnya deskripsi opportunity, deskripsi strength, di SWOT itu seperti apa. Nah, kira-kira gimana nih? Sudah cukup paham kan ya dengan SWOT itu apa dan gimana cara mengisinya? Dan jangan salah, karena SWOT ini kemampuan basic dasar yang memangnya harus kita miliki semuanya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.